Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Zuher dari kelompok 3. Di sini juga ada Mbak Destri, ada Mas Tovan, Mbak Agnia, Mbak Agi, Mbak Tiffany, dan the last man standing, Mas Win. Dari kelompok 3 juga akan membahas tentang smart governance atau tantangan smart governance, smart ASN, yang dimana di sini kita mengangkat tema tentang budaya kerja pekerjaan umum, mendukung insan pekerjaan umum, mengimplementasikan literasi digital smart ASN. Oke, ngomongin tentang budaya kerja nih. Pasti kan budaya kerja kan menganut norma dan kebiasaan tertentu di kantor tertentu. Pasti dengan ada budaya itu ada isu-isunya nih. Coba Mbak Gini, ada nggak sih isu-isu tentang budaya kerja? Kalau dari aku tuh ada tentang kesenjangan kompetensi digital antar pegawai ya di lingkungan PU ini, karena masih ada beberapa pegawai PU yang masih saling mengandalkan rekan kerjanya yang lebih paham tentang teknologi sederhana. Nah, dampaknya itu kan bisa bikin produktivitas kerja pegawainya turun, sehingga bisa nyebabin juga kualitas datanya tuh rawan tidak konsisten. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN itu, bisa jadi tantangan ya untuk mewujudkan smart ASN karena kita menghambat kecepatan pelayanan, akuntabilitas dan lain-lain. Kalau dari sisi manajemennya, itu ini bisa menciptakan ketidakmerataan kompetisi yang menyulitkan pembentukan SDM profesional. Oh, wow. Ada yang seperti itu ya Mbak ya? Kalau dari aku nih ya, mungkin isu yang aku akan paparkan kayak inovasi digital itu kadang suka terhambat nih karena sulit beradaptasi dengan budaya kerja yang sudah menjadi kebiasaan. Seperti yang bisa dilihat sendiri adalah kondisi kantor yang tidak terbuka dengan adanya inovasi dan cenderung nyaman dengan kebiasaan atau budaya kerja yang tidak efisien. Dampaknya, progres pelaksanaan kerja tuh jadi nggak efisien dan efektif karena harus memonitoring progres pekerjaan tuh satu persatu. Apalagi dengan keterkaitan dengan Smart ASN, literasi digital Smart ASN itu mengedepankan inovasi, kreativitas, dan adaptasi yang cepat. Budaya kerja yang terlalu kaku tuh ngebuat potensi pemanfaat teknologi digital tidak maksimal. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mbak Agi ada gak nih isu-isunya? Mungkin dari aku ada tentang safety, digital safety ya, keamanan data. Nah, aku lihat masih ada beberapa balai di lingkungan PU yang mengunggah dokumentasi seperti undangan pelatihan tanpa melindungi data sensitif. Isinya berbagai macam, ada tanda tangan, NIK, cap instansi, bahkan nama dan gelar pegawai. Padahal kan praktik ini beresiko banget. Bisa terjadi pemalsuan dokumen, kebocoran identitas, sampai turunnya kepercayaan publik. Padahal di era smart ASN dan manajemen ASN saat ini, keamanan data itu bukan hanya pilihan, tapi kewajiban kita semua. Nah, literasi digital dan kesadaran melindungi informasi sensitif itu harus jadi budaya di lingkungan kerja ASN di Kementerian PU seperti itu. Oh, wow, ternyata ada juga ya di Mbak Agi seperti itu. Dari beberapa isu nih, ada 3 isu dari Mbak Agni, ya, Mbak Agi dan aku, Zuher. Gimana nih, Mas Topen? Kayak cara kita menapis isu-isu ini. Jadi untuk lapisan isu kita bisa menggunakan beberapa metode Mas Her. Nah, tapi di sini aku udah pakai salah satu metode yaitu metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Nah, urgency itu fokus pada bahasan yang mendesak atau tidak, dan seriousness itu fokus pada dampak usaha. Serta untuk ini growth itu fokus pada kemungkinan berkembang apabila itu dibiarkan. Kemudian aku bikin tabel isu 1, isu 2, dan isu 3, kemudian aku jumlahkan dari masing-masing indikator tersebut. Nah, hasilnya isu ketiga itu memiliki nilai paling tinggi sehingga menduduki peringkat ke-1. Nah, jadi isu 3 yaitu belum terjaganya keamanan data administrasi digital di lingkungan Kementerian PU tahun 2005 itu menjadi fokus isu yang bisa kita angkat untuk dicarikan solusinya. Oke, thank you. Berarti dari metode USG yang tadi Mas Tovan tapis ya, pakai metode USG itu berarti tentang isu ketiga ya, belum terjaganya keamanan data administrasi digital di lingkungan Kementerian PU tahun 2025. Oke, oke. Setelah terpilih nih, setelah ditapis nih isunya, gimana sih cara menganalisis isu yang sudah ditapis ini, Mbak Destri? Oke, aku coba analisa dengan analisis SWOT ya. Padahal kan ke PU tuh punya kekuatan, udah regulasinya udah mendorong e-government kan. Terus ASN-nya juga banyak yang naik digital, tapi ternyata belum merata ya pengetahuan si teknologi ini. Nah, padahal itu bisa jadi peluang sih sebenarnya, karena kan pemerintah mendukung nih. Nah, kita tinggal para ASN mudanya yang memanfaatkan itu. Tapi jangan lupa perkembangan digital ini juga akan menimbulkan ancaman seperti keamanan data, lalu ada cyber, kejahatan cyber. Nah, jadi kita harus dari semua sisi gitu meniliknya. Gitu sih, Kak. Wow, wow, keren-keren. Kecerdasan ya. Jadi kita jangan lihat dari satu sisi seperti kacamata kuda. Kita harus ngelihat dari POV-POV yang lain. Setelah dianalisis nih,
Gimana sih Mas untuk menyolusikan isu tersebut, Mas Win? Ya, ya Mas Jafar, tentunya setelah dianalisis itu tadi kan sudah bilang lah. Jadi kita bisa mendapatkan alternatif solusi. Alternatif solusi itu sebenarnya ada banyak. Karena sebenarnya dilihat dari efektivitas, kemudahan, dan biaya. Di mana untuk efektivitas, kemudahan, dan biaya yang memungkinkan untuk kita sebagai ASN dan bisa kerjakan, yakni membuat sosialisasi dan penyusunan buku saku. Nah, itu berguna untuk mendukung keamanan data administrasi tadi. Nah, buku saku itu sangat praktis dan dapat diakses kapan saja oleh siapa saja. Sehingga biayanya juga tidak keluar lebih banyak, Mas. Itu menurut saya, Mas. Oke. Itu ya Mas. Berarti setelah disolusikan nih, ide solusi percuma nih kalau nggak ada tahapan kegiatannya. Menurut Mbak Tiffany gimana Mbak? Oke, jadi solusinya itu kan sosialisasi sama buku saku nih. Nah, sebelum kita adain sosialisasi dan cetak buku saku, yang pertama pasti tahapannya adalah persiapan. Persiapan apa aja sih hal yang konten yang bakal kita sampaikan, kita sosialisasikan ke para pegawai. Terus kita bentuklah tim, mana tim yang penyusun buku, mana tim sosialisasi. Juga kita bentuk rencana yang terdiri dari jadwal, kegiatan apa aja, sama anggaran dari sosialisasi dan penyusunan buku saku tersebut. Lalu setelah persiapan, kita susunlah buku saku tersebut sesuai dengan rembukan yang orang-orang yang terkait. Isinya itu regulasi, SOP. Setelah disusun, kita buatlah panduan praktis nih buat pegangan para pegawai nantinya. Setelah itu, tapi sebelum disosialisasikan, kita harus uji coba dulu nih, apakah itu bisa berlaku dengan baik di para pegawai. Kalau misalkan oke, kita lakukanlah sosialisasi, isinya itu tanya jawab dan penyebaran informasi. Lalu setelah itu kita distribusikanlah buku saku tersebut yang udah dicetak ke seluruh pegawai, tapi kita juga menetapkan satu PIC untuk jadi help desk. Ketika ada sesuatu, jadi pegawai bisa langsung ke PIC tersebut, bisa tanya-tanya, dan tugas dari PIC tersebut itu adalah jawab solusinya apa dari pertanyaan pegawai tersebut. Dan terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi. Setelah disosialisasikan dan didistribusikan, kita monitoring nih, kita monef gimana setelah adanya sosialisasi, ada kendala gak? Kalau misalkan ada kita cari tahu nih kendalanya apa, dan di situ outputnya adalah laporan hasil dari sosialisasi dan penyebaran buku saku literasi digital dan keamanan data. Mungkin seperti itu Mas Zuhair. Oke. Thank you Mbak Tiffany. Berarti setelah ada solusi, kita melaksanakan solusi tersebut. Tidak hanya dilaksanakan, kita harus juga ada PIC untuk mengawasinya ya, Mbak Tiffany ya. Mungkin Yes, betul. untuk kelompok 3 nih, kesimpulannya adalah isu adalah permasalahan penting yang harus segera ditangani karena berdampak pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi. Identifikasi itu dilakukan untuk mengenali masalah utama, sedangkan deskripsi isu memberikan gambaran menyeluruh tentang latar belakang, kondisi, penyebab, dan dampak isu tersebut. Isu-isu itu pasti memiliki hak prioritasnya, maka kita harus menapis isu-isu tersebut, entah itu pakai USG atau APKL, dan menganalisis isunya tersebut bisa menggunakan SWOT atau Fishbone. Dan juga kita juga harus menyelesaikan isu-isu tersebut. Dan terakhir dari kelompok 3, kalimat penutup, saya mengutip dari mantan menteri kita, cuman katanya saya ubah sendiri, jangan pernah mencintai PU. Karena namanya mencintai pasti lelah, dan namanya apa yang dicintai juga pasti ada keburukan. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melalui tugas dan pembelajaran ini, kami menyadari bahwa analisis isu bukan sekedar mencari solusi, tetapi membentuk cara berpikir sistematis, objektif, dan adaptif agar kami siap menjadi smart ASN yang mampu menjawab tantangan zaman.